Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan tanggal 5 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Zailani menyampaikan ceramahnya. Kelalaianmu terhadap Allah akan memalingkan dan menjauhkanmu darinya. Kembalilah dari kelalaian itu sebelum engkau dipukul, dihinakan, dan didatangkan kepadamu ular yang menggigit serta kalajengking yang menyengat. Jika engkau belum merasakan kepedihan itu, jangan merasa senang terlebih dahulu, sebab itu hanya sementara. Allah Azza wa Jalla berfirman, sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Surah Al-An'am ayat 44. Sesungguhnya dia akan mencapai apa yang ada di sisi Allah hanya dengan kesabaran. Oleh karena itu, Allah mempertegas perintah untuk bersabar. Kefakiran dan kesabaran tidak dapat beriringan kecuali pada orang yang benar-benar beriman. Orang-orang mukmin yang dikasihi, jika diuji mereka akan bersabar, mereka akan mendapat petunjuk untuk melakukan kebajikan di dalam ujiannya, di dalam ujian yang menimpanya. Mereka bersabar atas apa yang baru menimpanya dari Tuhannya. Jika tanpa kesabaran, pasti kalian tidak akan menyaksikanku berada di antara kalian. Membuat sebuah jaring untuk menangkap seekor burung, menunggu dari satu malam ke malam berikutnya dengan membelalakan mataku, dengan melangkahkan kakiku di siang hari sehingga mata serta kakiku merasa lelah. Seperti itulah aku berdiri di hadapan kalian hanya untuk kemaslahatan kalian, sementara kalian tidak mengetahuinya. Jika tidak karena Allah Azza wa Jalla, maka apakah orang berakal akan berdiam di sebuah negeri yang penghuninya telah diselimuti oleh ria, nifak, kezaliman, banyak memakan yang syubhat bahkan yang haram, dan kekufuran telah merajalela. Banyak sekali orang jompo di rumahnya, orang bertakwa sibuk di tokonya. Kaum zindik, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan dengan botol minuman kerasnya. Sedangkan orang-orang yang baik hanya duduk saja di kursinya. Jika tidak ada ketentuan dan etika, pastilah aku akan menyebutkan apa yang ada dan terjadi di rumah-rumah kalian. Tetapi aku memiliki pondasi untuk mendirikan bangunan di atasnya. Aku mempunyai generasi penerus yang membutuhkan pendidikan. Jika aku menyingkap apa yang ada padaku, maka itu akan menjadi penyebab terpisahnya aku dengan kalian. Dalam hal ini aku membutuhkan kekuatan para nabi dan para rasul. Aku membutuhkan kesabarannya orang terdahulu sejak ke Nabi Adam sampai zamanku ini. Aku membutuhkan kekuatan Robbaniyah. Ya Allah, anugerahkan padaku kelembutan pertolongan sertai ridomu. Amin. Wahai manusia, kalian tidak diciptakan kekal di dunia, tidak pula untuk bersenang-senang di dalamnya. Oleh karena itu, ubahlah keburukan yang ada pada dirimu. Engkau menjadi kuat dengan taat kepadanya, yaitu dengan kalimah thayyibah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan
ini tidak akan memberikan manfaat kecuali setelah engkau sandarkan segala sesuatu kepadanya. Iman itu harus sejalan antara ucapan dan perbuatan. Allah tidak akan menerima jika engkau mendatanginya dengan berlumuran dosa dan maksiat, dan engkau menetap pada kemaksiatan tersebut sehingga engkau tinggalkan sholat, puasa, sedekah, dan amal yang baik. Maka apa gunanya ucapan 2 kalimat syahadat yang keluar dari lidahmu itu? Jika 2 kalimat syahadat keluar dari mulutmu, maka sesungguhnya engkau telah mengaku dan berjanji. Maka mana bukti dari janji itu? Bukti tersebut adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, bersabar dengan segala cobaan, pasrah dengan segala ketetapannya. Jika itu semua telah engkau lakukan, maka Allah tidak akan menerimanya kecuali dilakukan dengan penuh keikhlasan, yaitu dengan mengharapkan Allah Azza wa Jalla semata. Ucapan tidak akan diterima kecuali diikuti dengan perbuatan, dan perbuatan tidak akan diterima kecuali diiringi dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasihilah orang-orang fakir dengan memberikan sebagian hartamu. Jangan menolak dengan mengusir peminta-minta. Sementara engkau sanggup memberikan sesuatu, baik sedikit ataupun banyak. Sukailah memberi kepada orang lain karena Allah sangat senang memberi, dan bersyukurlah karena Allah Ta'ala menjadikanmu mampu untuk memberi. Celakalah jika engkau menolak peminta-minta, sementara peminta-minta itu adalah hadiah dari Allah dan engkau mampu untuk memberinya. Bagaimana engkau akan menolak hadiah dari yang memberikan hadiah? Menurutku pendengaran dan tangisan sangat berhubungan. Jika ada orang fakir datang dan bercerita kepadamu sehingga menyentuh hatimu, tunjukkanlah tangisanmu dan perhatianmu. Selama itu dilakukan karena Allah Azza wa Jalla. Pada awalnya pendengaran itu dengan bagian terdalam jiwa, lalu dengan hati, kemudian diikuti oleh anggota tubuh seperti menangis dengan berbagai kebaikan. Jika engkau hendak mendatangiku, datanglah dan engkau harus menutup rapat ilmumu, amalmu, lisanmu, asal-usul nasabmu, keluargamu. Berdirilah di hadapanku dengan mengosongkan hati, kecuali diisi oleh keberadaan Allah Al-Haq, sehingga Dia akan memenuhimu dengan keutamaannya, kedekatan serta anugerahnya. Jika engkau melakukan itu pada saat engkau datang padaku, sungguh engkau seperti seekor burung yang pergi di pagi hari dengan perut yang kosong dan pulang di sore hari dengan perut yang kenyang. Yakni hatimu akan dipenuhi oleh nurullah, cahaya Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, waspadalah dengan firasat orang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang fasik, hati-hatilah terhadap orang mukmin. Jangan datang kepadanya ketika kamu dilumuri oleh kekotoran dan kemaksiatan. Sesungguhnya dia memandang dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Dia dapat melihat apa yang ada pada dirimu, kemusyrikan, kemunafikanmu, pengkhianatan yang tersembunyi di balik pakaian palsumu. Dia akan menemukan ketercemaran dalam hatimu. Orang yang dipandang olehnya tidak akan beruntung. Dia tidak akan memperoleh keberuntungan. Kamu adalah orang yang termasuk khawas, gila pikirannya. Maka temanmu pun adalah orang-orang yang sepertimu juga. Seseorang bertanya, sampai kapan kebutaan ini akan berlangsung? Jawabnya adalah sampai datang padanya seorang tabib.
yang kemudian meletakkan bantal di balik kepalanya, lalu memperbaiki prasangka burukmu, sehingga hilang tuduhan burukmu terhadapnya. Lalu engkau membawa anak-anakmu dan duduk di ambang pintunya, lalu engkau mau merasakan pahitnya obat yang diberi. Maka ketika kebutaan tersebut setelah sirna, tunduk patuhlah engkau pada Allah Azza wa Jalla, kemudian sampaikan segala kebutuhan padanya. Tutuplah pintu yang membuka peluang masuknya makhluk dalam hatimu, dan bukakanlah pintu yang mendekatkan dirimu dengannya. Akui segala dosa, mohon ampunlah atas segala kelalaian yang telah engkau perbuat. Kemudian yakinlah bahwa tidak ada kemudaratan dan tidak ada kemanfaatan. Tidak ada yang dapat memberi dan tidak ada yang dapat menolak sesuatu kecuali Allah Azza wa Jalla. Tatkala kebutaan di dalam hatimu telah sirna, maka pandangan mata lahir pun akan tergerakkan. Wahai muridku, kasarnya pakaianmu dan kerasnya makananmu bukan merupakan yang hal penting. Yang terpenting bagimu adalah zuhudnya hatimu. Yang pertama dikenakan orang yang syidik, benar hatinya, adalah pakaian untuk batinnya, baru kemudian memikirkan lahiriahnya. Maka pertama-tama dia akan membungkus bagian terdalam jiwanya dengan pakaian, kemudian hatinya, kemudian dirinya, dan baru dia akan membungkus anggota badannya. Sehingga apabila semuanya merupakan pakaian yang kasar, akan datang padanya tangan kelembutan, tangan kasih sayang yang akan mengubah semuanya. Pada akhirnya akan lepaslah pakaiannya yang lusuh dan kelam, lalu berganti dengan pakaian kebahagiaan. Kegetiran akan menjadi kenikmatan, kesedihan akan menjadi keceriaan, ketakutan akan menjadi ketentraman. Yang asalnya jauh akan menjadi dekat, dan kefakiran akan berubah menjadi serba berkecukupan. Wahai muridku, engkau dapat meraih setiap bagian hanya dengan tangan juhud, bukan dengan tangan keinginan. Tidak selama yang makan sambil menangis sampai seperti yang makan sambil tertawa. Tidak sama yang makan sambil menangis sama seperti yang makan sambil tertawa. Ambillah setiap bagian tersebut dan tetapkanlah hatimu bersama Allah Al-Haq. Dengan perbuatan itu, sesungguhnya engkau telah selamat dari keburukannya. Jika engkau dapat makan dari pekerjaan sebagai tabib, maka itu lebih baik daripada engkau makan dari sesuatu yang tidak engkau ketahui asal usulnya. Betapa keras hati kalian, amanat yang ada dalam hatimu telah hilang, kasih sayang yang telah sirna, hukum syariat tidak lagi dijalankan. Kalian telah meninggalkan dan mengkhianati amanat yang dibebankan kepada kalian. Celakalah jika tidak menjaga amanat. Akan turun air yang menyirami kedua mata kalian, dan tali yang akan mengikat tangan dan kaki kalian. Kemudian pintu rahmat Allah akan tertutup, dan akan disematkan sikap keras pada hati kalian, sehingga akan menghalangi datangnya anugerah kepadamu. Peliharalah kepala kalian dengan pemeliharaan Tuhanmu. Sesungguhnya siksaannya sangat keras dan pedih. Siksaannya akan merenggut ketenanganmu, ketentraman serta kegembiraan hari-harimu, dan akan menghancurkan perilaku
kufurmu. Takutlah padanya, dialah Tuhan langit dan bumi. Peliharalah nikmat yang telah diberikannya dengan bersyukur. Sambutlah perintah dan larangannya dengan memperhatikan dan mentaatinya. Terimalah segala kesukaran dengan sabar dan segala kemudahan dengan syukur. Demikianlah yang telah dilakukan oleh para nabi, para rasul, pada salihin. Mereka mensyukuri nikmatnya dan bersabar atas cobaannya. Beranjaklah dari hidangan yang berbau maksiat. Beralihlah kepada hidangan yang penuh dengan ketaatan. Peliharalah segala peraturan dan hukum-hukumnya. Bertobatlah dari dosa-dosa dan perbaharuilah jiwa-jiwa kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ingatlah pada kematian dan apa-apa yang akan terjadi setelahnya. Ingatlah Tuhanmu, hisabnya serta pandangannya kepada kalian. Renungkanlah sampai kapan kita akan tetap tertidur lelap. Sampai kapan kebodohan dan kebatilan ini akan berlangsung? Sampai kapan kita akan terus bergelimang dengan hawa nafsu dan syahwat? Mengapa tidak mau membiasakan beribadah kepadanya? Kenapa belum menjalankan syariatnya? Kenapa tidak menjalankan budi pekerti yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Wahai muridku, jangan bergaul dengan manusia diiringi dengan kebutaan, kebodohan, sifat lalai dan kemalasan. Bergaulah dengan pandangan yang terbuka, ilmu serta penuh dengan semangat. Jika engkau melihat ada yang pantas dan terpuji, maka ikutilah. Dan jika engkau melihat sesuatu yang akan menjerumuskan, maka menjauhlah darinya. Kalian ada dalam kelalaian. Oleh karenanya, bangunlah, penuhilah masjid-masjid, tegakkanlah sholat, kumandangkanlah solawat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumandangkanlah solawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau saja dari langit turun api, maka tidak akan ada yang selamat darinya kecuali ahli masjid. Jika kalian lalai dalam sholat, maka sholat tersebut terputus dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad SAW bersabda, keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Celakalah betapa banyak engkau mentakwil ayat-ayat Allah, dan betapa banyak engkau memberi rukhsah, keringanan. Orang yang mentakwil termasuk berkhianat ketika mengikuti ketetapan hati, bergantung pada hukum ijma, kemudian ikhlas dalam beramal ketika tidak bermaksud meninggalkan hukum Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekiranya tawil kita dan keringanan yang kita tempuh hilang? Zaman sekarang adalah zaman rukhsah, bukan masanya lagi mengikuti ketetapan hati. Zaman yang dipenuhi dengan sifat riya, nifak, dan perampasan harta dengan jalan yang tidak benar. Banyak orang yang melakukan sholat, beribadah, puasa, melaksanakan ibadah haji, berbuat kebajikan bukan karena Allah. Sebagian besar alam ini telah terperangkap menuju makhluk, tidak menuju Khalik. Tidak menuju Khalik, pencipta. Hati kalian telah mati, sedangkan nafsu syahwat telah menguasai dan hidup di dalamnya, sehingga kalian mencari kesenangan dunia. Ingat, hidupnya hati itu adalah dengan melepaskan diri dari pengaruh makhluk dan kembali bersama Al-Haq Azza wa Jalla.
secara maknawi yang hakiki, bukan hanya tampilan muka belaka. Hidupnya hati adalah dengan menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi segala larangannya, sabar atas ujiannya, dan rela dengan segala ketetapannya. Wahai muridku, terimalah segala takdirnya, lalu tegaklah berdiri bersamanya. Perintah yang dilakukan itu membutuhkan dasar pondasi, kemudian harus didirikan bangunan di atasnya. Maka istiqomahlah di dalam mengerjakan perintah tersebut dalam setiap waktu, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Celakalah engkau mentafakuri urusanmu. Tafakur adalah amalan hati. Jika engkau mendapati kebaikan dari tafakur tersebut, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau mendapatinya sebagai sebuah keburukan, maka bertobatlah. Maka itu akan menghidupkan agamamu dan membinasakan setan yang ada pada dirimu. Oleh karena itu dijelaskan berfikir atau tafakur sejenak lebih baik daripada berdiri sepanjang malam. Wahai umat Nabi Muhammad, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberikan keringanan dalam amalan kalian, berbeda dengan amalan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Kalian adalah umat akhir zaman, tetapi kalian adalah umat yang pertama di akhirat nanti. Jika kalian telah baik, maka tidak ada umat yang lebih baik dari kalian. Kalian adalah pemimpin dan umat yang lain adalah pengikut. Ingatlah, hal ini tidak akan terwujud selama nafsu syahwat masih bercokol dalam dirimu. Selama engkau menentang Allah yang Maha Pencipta, selama perbuatanmu masih terbungkus ria dan nifak, selama dunia masih engkau cintai, selama masih ada hal selain Allah di dalam hatimu, maka selama masih ada hal lain selain Allah di dalam hatimu, maka engkau tidak akan menjadi umat terbaik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesanggupan untuk itu, dan anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ya, ini tentang kefakiran. Tentang kefakiran ceramah Syekh Abdul Qadir Jailani pada 5 Syawal 545 Hijriah tentang kefakiran. Tadi udah dijelasin bahwasanya kefakiran itu fakir ilmu, ya. Terus fakir hati, fakir baru fakir harta. Jadi yang kaya bisa jadi fakir, yang miskin juga bisa jadi fakir. Ada juga yang kaya bisa jadi arif, berilmu, bukan kaya beneran, ya artinya. Yang miskin juga bisa jadi arif, kaya gitu, walaupun fakir secara zahiriyah ataupun secara nyata. Nah ini tadi yang dijelasin di sini, saya hanya baca doang ya, nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngejelasin gitu. Yang bisa memahami hanya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.